Di sebuah pertemuan penuh ketegangan di Katumenggungan, Tumenggung dengan tajam melayangkan interogasi kepada Yudo Turunggo, mengorek jawaban atas kabar yang dibawa oleh putranya dan Dewi Andini, ibunda Yudo. Dengan tulus, Yudo mengungkapkan cinta yang mendalam kepada kekasihnya, Dewi Ambarwati, meskipun ia menyadari bara amarah yang membakar hati Tumenggung terhadap Dewi Andini. Murka Tumenggung semakin memuncak, ia memerintahkan pencarian Dewi Ambarwati, meyakini adanya konspirasi yang melibatkan putranya dalam kekacauan ini. Kedatangan putranya yang kini menjabat sebagai kepala keamanan menggantikan posisi sebelumnya, justru memperkuat kecurigaannya. Dengan tekad bulat, Tumenggung meninggalkan Katumenggungan untuk mencari Dewi Ambarwati yang hilang, yakin bahwa putranya adalah dalang di balik semua ini, mungkin didorong oleh ambisi Dewi Andini. Dan salah besar pada tugas utamamu Yudhistira. Kanjeng Tumenggung, saya menerima salah kalau cinta saya kepada seseorang yang harus saya lindungi dianggap salah. Tetapi, mohon Kanjeng Tumenggung ketahui, cinta adalah sesuatu yang datang dari lubuk hati manusia yang paling dalam. Dan kalau dua cinta bersambut, maka akan sulit dibendung. Mohon Kanjeng ketahui, cinta Yudo Turunggo pada Ambarwati adalah cinta murni, sejati dan suci. Demikian pula cinta Rot. Cinta Yudo Turunggo pada Ambarwati adalah cinta murni, sejati dan suci. Demikian pula cinta Roro Ambarwati kepada saya. Mohon Kanjeng Tumenggung ketahui, selama ini kami tidak pernah melanggar susila. Yudhistira, Kasihan tahu Kanjeng. apa rencana pembunuhan yang dilakukan Ambarwati? Ada hubungannya dengan cinta yang kalian kobarkan itu? Mohon maaf, saya belum memahami maksud Kanjeng. Terus terang aku menjadi curiga. Apa rencana pembunuhan itu datang dari kalian berdua? Dari mana Kanjeng melihat itu? Lolosnya Ambarwati dari prajurit yang kamu pimpin sendiri. Apa ini tidak menimbulkan kecurigaan? Maaf Kanjeng Tumenggung, saya sangat terkejut mendengar tuduhan Kanjeng. Tuduhan ini membuktikan bahwa Kanjeng Tumenggung tidak benar-benar mengenal saya. Saya adalah prajurit sejati yang setia dan siap mengorbankan jiwa raga saya pada junjungan saya. Kalau begitu, buktikan kesetiaanmu. Tangkap Ambarwati dan bawa ke hadapanku. Tapi kalau kamu tidak bisa menangkap atau menemukannya, hidup atau mati, atau kamu gagal Yudhistira, maka jawabnya jelas. Kamu sama saja seperti Ambarwati. Kamu pengkhianat dan akan menjadi musuh besar Katumenggungan. Kanjeng Tumenggung, kalau ini sudah menjadi keputusan, baik, saya akan berangkat. Tapi mohon diingat Kanjeng Tumenggung, sepeninggal saya, Katumenggungan akan kosong. Lalu siapa yang akan bertanggung jawab pada keamanan Katumenggungan kalau saya tidak ada? Romo masih punya Sombo Yudhistira. Tidak bisakah urusan keamanan ini dipercayakan kepada putra Romo yang setia ini, Romo? Oh, jadi ke situ arahnya. Baik, saya mengerti. Saya mengerti sekarang. Lebih cepat lebih baik, Romo. Saya akan segera pergi Kanjeng Tumenggung. Tapi ingat Raden Somo, jangan kaget kalau suatu saat nanti akan saya seret siapa pembunuh bertopeng yang gagal membunuh Kanjeng Tumenggung yang sebenarnya. Mohon pamit. Yudhistira, Sudahlah, Romo. Biarkan saja dia pergi. Masih ada saya di sini, Romo. Masa Romo tidak percaya dengan darah daging Romo sendiri? Saya akan menggantikan kepala keamanan Romo, agar saya bisa melindungi Romo tercinta. bisa ku percaya omonganmu ini. Aku akan mencarimu, Ambarwati. Aku akan mencarimu karena aku yakin kau masih hidup dan masih berada di telatah Mataram. Akan kubawa kamu kembali ke Katumenggungan. Tapi bukan kubawa sebagai pesakitan. Akan kubawa kau sebagai saksi untuk membongkar kejahatan Raden Sombo dan ibundanya, Loro Andini. Jangan sembunyi dariku, Ambarwati.
Di tempat lain, Dewi Ambarwati termenung di depan cermin, memendam rindu yang dalam pada Yudo Turunggo. Bayangan Yudo seakan nyata di hadapannya, menebarkan kehangatan seolah pelukannya benar-benar nyata. Namun, saat tersadar dari lamunannya, kenyataan kembali menghantamnya, Yudo hanyalah bayang semu dalam benaknya. Dengan hati yang semakin gelisah, Ambarwati melangkah keluar, mendengar gema latihan para prajurit yang entah kenapa justru menambah gundah di relung hatinya. Yang bisa membuat Kanda menembus hatimu. Kanda, Kanda sangat merindukanmu. Oh ya, bagaimana keadaanmu? Lukamu? rasanya segala pedih dan luka Dinda hilang, Kanda. Begitu Dinda bisa kembali memeluk Kanda. Dan menjadi hilang, Kanda. Begitu Dinda bisa kembali memeluk Kanda. Kanda sangat merindukanmu. Sangat merindukanmu. Kanda, peluklah Dinda, Kanda. Peluklah Dinda. Dinda tidak mau jauh lagi dari Kanda. Iya, Kanda pun demikian. Tak ingin jauh dari Dinda. Tak ingin kehilangan Ambarwatiku. Kanda, Ayah. Sementara itu, Roro Ambarwati, yang tanpa sengaja mendengarkan percakapan di sekitarnya, merasa hatinya kian berat saat mendengar kekacauan yang melanda Katumenggungan. Kenangan akan sebuah kalung penuh makna yang menyimpan bara dendam di hatinya terus menghantui. Di tengah gelombang emosinya, tuan rumah mengingatkannya untuk menahan diri, mengingatkan bahwa dendam hanya akan membawanya pada kehancuran. Ada sebagian orang mengatakan Putri Ambarwati kabur dan jadi buronan Katumenggungan. Karena memang dituduh akan membunuh Gusti Tumenggung. Tetapi ada juga yang bilang bahwa karena masalah cinta. Masalah cinta bagaimana? Katanya Putri Ambarwati sedang jatuh cinta kepada Raden Yudo Turonggo, sang kepala keamanan itu. Lalu? Ya, karena itu diusir. Tetapi sekarang, Raden Yudo Turonggo juga diusir dari Katumenggungan. Kakang Yudo Turonggo diusir? Iya, kabarnya begitu. Kalau Kakang Yudo Turonggo diusir, lalu Pak Tembem tahu siapa yang menjabat sebagai kepala keamanan Katumenggungan? Menurut kabar, yang menggantikannya putra
Kanjeng Tumenggung sendiri dari Roro Andini. Raden Sombo. Iya betul, Raden Sombo. Oh, jadi inilah rahasia pemberian kalung itu. Kakang Yudo Turonggo diusir. Iya, kabarnya begitu. Kalau Kakang Yudo Turonggo diusir, lalu Pak Temem tahu siapa yang menjabat sebagai kepala keamanan Katumenggungan? Menurut kabar, yang menggantikannya putra Kanjeng Tumenggung sendiri dari Roro Andini. Raden Sombo. Iya betul, Raden Sombo. Oh, jadi inilah rahasia pemberian kalung itu. Tentu saja suka, Kanda. Tentu saja saya suka. Terima kasih, Kanda Sombo. Terima kasih. Pada awalnya, saya sangat bahagia ketika seorang kakak memberikan saya kalung itu. Saya baru sadar ketika kalung itu ditemukan sebagai bukti percobaan pembunuhan. Saya sengaja dikorbankan. Jadi sekarang apa rencana Putri Ambarwati? Saya akan pergi ke Katumenggungan, sowan pada Romo dan mengatakan bahwa saya tidak bersalah. Tidak semudah itu. Jangan gegabah. Kenapa Tabib berkata begitu? Di Katumenggungan telah terbentuk anggapan bahwa Nanda Roro Ambarwati merupakan calon pembunuh yang gagal dan yang dicari. Sementara itu Raden Sombo telah menjabat sebagai kepala keamanan. Kepulangan Nanda sama saja dengan bunuh diri. Tidak, jangan lakukan itu. Lalu, apa saya harus tetap bersembunyi di sini? Nanda memang harus keluar untuk membuktikan bahwa Nanda bersih. Tapi masih perlu waktu. Saya yakin Raden Yudo Turonggo sekarang sedang mencari Nanda. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa Nanda tidak bersalah dan membongkar rahasia siapa dalang di balik kemelut ini sebenarnya. Kenapa Tabib berkeyakinan begitu? Pukulan jarak jauh di punggung yang menyebabkan Nanda limbung dan jatuh ke gerobak Kang Tembem telah membuktikan usaha penyelamatan yang Raden Yudo Turonggo lakukan. Iya, saya memang merasa ada keanehan saat itu. Saya merasa tidak mungkin menghindar dari sambaran panah itu. Tapi ilmu Raden Yudo Turonggo cukup tinggi, sehingga apa yang terlihat tak seperti yang dilihat. Apa itu? Kelihatannya memukul, tapi sebenarnya menolong. Kalau itu benar, saya akan sangat berterima kasih kepadanya. Dinda sudah benar-benar siap, kan? Bagus kalau begitu. Tapak Dento, bisa lebih cepat lagi? Baik, Kanjeng Ratu. Sudah berada di pusat Laut Jawa. Langsung turun atau memberitahu dulu? Mereka sudah tahu. Langsung saja turun. Baik, Kanjeng Ratu.
Di lautan yang luas, Ratu Kidul berlayar anggun di atas samudera bersama Dewi Lanjar. Mereka menuju sebuah kerajaan atas undangan Sang Prabu, yang memintanya menjadi juri dalam sebuah acara besar. Saat tiba di istana, aura kemuliaan dan kebesaran Ratu Kidul dari dunia laut terasa memancar, membawa harapan sebagai penyeimbang dalam situasi darat yang kian memanas. Kehadirannya diharapkan mengingatkan para penguasa akan pentingnya kebijaksanaan dalam menghadapi konflik, melampaui amarah dan ambisi yang membara. Sugeng Rawuh Kanjeng Ratu. Terima kasih, Tugu Wasesa. Mari hamba antar ke tempat yang telah kami siapkan. Selamat datang, Nyi Ratu. Selamat datang di Laut Jawa. Terima kasih, Sang Prabu. Ini Dewi Nawangsari, Adinda Ratu. Iya, Dewi Nawangsarilah yang saya batah untuk jadi juri. Saya harap Sang Prabu tidak keberatan. Oh, tidak. Selamat datang di Laut Jawa, Dewi Nawangsari. Terima kasih, Sang Prabu. Mari, silakan. Silakan duduk, Nyi Ratu.